Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrullah. Saya dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang sedikit biografi Skinner. Nah, nama asli beliau adalah Burroughs Frederick Skinner. Dan beliau juga merupakan seorang psikolog Amerika yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Dengan aliran behaviorisme, Skinner banyak menyinggung pemikiran yang menyebutkan bahwa setiap manusia berpikir, manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Nah, sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan atau operan conditioning. Diketahui bahwa saat melakukan percobaan, Burroughs dan Skinner memanfaatkan seekor tikus yang dimasukkan ke kandang. Setelah itu, ia meletakkan sebuah bel di dekat pintu. Apabila ditekan, maka makanan secara otomatis akan jatuh di atas kandang. Setelah itu, sejauh ini penemuan dan biografi tokoh ini sangatlah menarik untuk kita ketahui atau kita kerjakan atau kita pelajari. Nah, Burroughs Ferdinand Skinner lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di kota kecil yakni Susquehanna, Pennsylvania, Australia, Amerika Serikat, di Amerika Serikat, bukan Australia, di Amerika Serikat. Dan berdasarkan biografi Burroughs dan Skinner, meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990 di Camberdige, dan ayah beliau adalah dan ayah Skinner adalah seorang pengacara dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Nah, diketahui bahwa teman terdekat Skinner adalah ketika masa kecil adalah Raphael Miller. Mereka berteman baik lantas agama kedua orang tua mereka, karena agama orang tua mereka sama. Selain itu, mereka juga memiliki minat sama pada alat dan gadget. Mereka telah mengatur jalur telegraf di antara rumah mereka untuk saling mengirim pesan, meski mereka masih tetap saling menelpon. Tepat pada tahun 1936, Skinner menikahi Giovanna atau Eva. Mereka dikaruniai dua anak perempuan yang bernama Julie dan Deborah. Diketahui bahwa Giovanna meninggal pada tahun 1997 dan dimakamkan di pemakaman Mount Auburn. Nah, di sisi lain pada tahun 1970-an Skinner masih tetap aktif bahkan setelah pensiun. Pada tahun 1989 Skinner didiagnosis menderita leukemia dan meninggal pada 18 Agustus 1990 di Camberdige. Saat itu, pada 10 hari sebelum kematiannya, dia diberi penghargaan prestasi seumur hidup oleh American. Nah, pendidikan beliau juga dalam biografi Burroughs dan Skinner dipaparkan bahwa Skinner menempuh pendidikan di bidang bahasa Inggris dari Hamilton. Setelah itu, ia melanjutkan studi di bidang psikologi, tempatnya di Universitas Harvard. Selanjutnya, pada tahun 1936, Skinner mengajar di Universitas Minnesota. Pada tahun 1948, ia beralih mengajar di Universitas Harvard. Sampai akhir hayatnya, salah satu pencapaian dan karya terbaik beliau adalah karya yang berjudul Walden 2. Oke. Nah, dan beliau juga mempunyai konsep teori operan conditioning. Nah, teori operan conditioning merupakan teori yang dikembangkan oleh Skinner. Teori tersebut menggunakan bahwa tingkah laku pada dasarnya bukan hanya sekedar respon pada stimulusnya. Tingkah laku lebih pada tindakan tertentu yang disengaja atau biasa disebut dengan istilah operan. Nah, istilah operan conditioning memiliki arti umum, yaitu conditioning perilaku. Selain itu, istilah operan memiliki arti sebagai istilah operasi. Arti dari istilah tersebut maksudnya adalah dapat meningkatkan organisme
melakukan perbuatan tertentu terhadap lingkungannya. Berkiat dengan hal tersebut, diketahui bahwa tingkah laku adalah suatu perbuatan seorang pada kondisi tertentu. Sedangkan dalam hal ini, yang dimaksud sendiri letaknya di antara dua hal yang mempengaruhi keduanya adalah pengaruh yang mendahuluinya atau pengaruh yang mengikutinya. Alhamdulillah, sekian dari kami. Itulah tadi sedikit pemaparan biografi Skinner. Mohon maaf jika banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Dan yang akan melanjutkan materi selanjutnya yakni rekan saya persilahkan, yakni Hasni Aceh. Saya persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrudin Mulyana, akan menjelaskan tentang sejarah munculnya teori conditioning operan B.F. Skinner. Asas pengkondisian operan B.F. Skinner dimulai awal tahun 1930-an. Pada waktu itu, model conditioning klasik dari Pavlov telah memberikan pengaruh yang kuat pada pelaksanaan penelitian. Dikemukakan untuk menunjukkan daya suatu stimulus untuk memunculkan atau memicu suatu respon tertentu. Skinner tidak sependapat dengan pandangan SR dengan penjelasan refleks bersyarat di mana stimulus terus memiliki sifat-sifat kekuatan yang tidak memundur. Menurut Skinner, penjelasan SR tentang terjadinya perubahan tingkah laku tidak lengkap untuk menjelaskan bagaimana organisme berinteraksi dengan lingkungannya. Bukan begitu, banyak tingkah laku yang menghasilkan perubahan atau konsekuensi pada lingkungan yang mempunyai pengaruh terhadap organisme dan dengan begitu mengubah kemungkinan organisme itu merespon nanti. Asas-asas conditioning operan adalah kelanjutan dari tradisi yang didirikan oleh John Watson. Artinya, agar psikologi bisa menjadi suatu ilmu, maka studi tingkah laku harus dijadikan fokus penelitian psikologi. Tidak seperti halnya teoritikus SR lainnya, Skinner menghindari kontradiksi yang ditampilkan oleh model conditioning klasik dari Pavlov dan conditioning instrumental dari Thorndike. Ia mampu mengajukan suatu paradigma yang mencakup kedua jenis respon itu dan berlanjut dengan mengupas kondisi-kondisi yang bertanggung jawab atas munculnya respon atau tingkah laku operan. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni Aceh dari Ruangan 1 semester 5 ingin memaparkan materi yang berjudul Konsep Teori B.F. Skinner dan Aplikasi Skinner terhadap Pembelajaran. Teori Skinner sering juga disebut dengan operant condition, di mana teori Skinner dinamakan teori Skinner karena penelitian pada teori ini dilakukan oleh seorang ilmuwan bernama lengkap Bruce Frederick Skinner. Dia lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di sebuah kota kecil bernama Susquehanna. Ayahnya adalah seorang pengacara dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang baik. Ia merefleksikan tahun-tahun awal kehidupannya sebagai suatu masa dalam lingkungan yang stabil di mana belajar sangat dihargai dan disiplin sangat kuat. Sebelum membahas lebih dalam mengenai teori Skinner ini, terlebih dahulu akan dibahas mengenai teori condition. Mula-mula teori condition ini dipelopori oleh Ivan Pavlov pada tahun 1927, kemudian dikembangkan oleh Watson pada tahun 1970. Percobaan yang dilakukan Pavlov terhadap anjingnya menggambarkan bahwa belajar dilakukan dengan mengasosiasikan suatu ganjaran atau reward dengan rangsangan atau stimulus yang mendahului ganjaran itu. Perangsang bersyarat dan perangsang tidak bersyarat merupakan pengkondisian. Condition di dalam proses pembentukan perilaku. Watson mengembangkan teori ini melalui percobaan tentang gejala
takut pada anak dengan menggunakan tikus putih. Menurut teori ini, belajar adalah suatu proses yang disebabkan oleh adanya syarat tertentu, yaitu berupa rangsangan, pengkondisian atau condition dalam bentuk rangsangan dan pembiasaan mereaksi terhadap perangsangan tertentu menimbulkan proses belajar seperti Pavlov dan Watson. Skinner juga memikirkan tentang tingkah laku berbagai hubungan antara perangsang dan respon, tetapi berbeda dengan kedua ilmuwan yaitu Pavlov dan Watson. Skinner kurang setuju dengan teori dari Pavlov, bahwa teori Pavlov hanya berlaku bagi interaksi antara stimulus dan respon yang sederhana saja, padahal manusia dalam menjalankan fungsinya memerlukan perilaku yang kompleks yang mempersyaratkan terjadinya interaksi stimulus dan respon stimulus dan respon pula. Dengan demikian, interaksi antara stimulus respon dalam diri seorang individu tidaklah sesederhana itu. Untuk memahami perilaku individu terletak pada pemahaman terhadap hubungan antara stimulus satu dengan stimulus lainnya. Respon yang dimunculkan dan juga berbagai konsekuensi yang diakibatkan oleh respon tersebut. Skinner setuju dengan pendapat Watson yang mengatakan bahwa belajar merupakan proses perubahan perilaku. Ada 6 asumsi dasar dari teori operant condition. Ini yaitu yang pertama, hasil belajar merupakan perilaku yang dapat diamati. Yang kedua yaitu perubahan perilaku sebagai hasil belajar secara fungsional berhubungan dengan perilaku situasi dalam lingkungan atau suatu kondisi. Yang ketiga yaitu antara perilaku dan lingkungan dapat ditentukan hanya jika elemen-elemen perilaku dan kondisi percobaan diukur secara fisik dan diamati perubahannya dalam situasi yang terkontrol ketat. Yang keempat yaitu data yang dihasilkan oleh percobaan terhadap perilaku merupakan satu-satunya data yang dapat dipergunakan untuk mengkaji alasan munculnya suatu perilaku. Yang kelima yaitu sumber data. Yang paling tepat adalah perilaku dari masing-masing individu. Dan yang keenam yaitu dinamika interaksi antara individu dengan lingkungannya bersifat relatif sama untuk semua jenis makhluk hidup. Skinner mengembangkan teori operant condition ini melalui percobaan terhadap burung dan kotak yang dilengkapi pengungkit. Apabila pengungkit itu kena tekanan, maka ia dapat mengeluarkan makanan. Maka Skinner membedakan adanya dua macam respon, yaitu respondent response atau refleksi response, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang-perangsang tertentu. Perangsang-perangsang yang demikian itu yang disebut eliciting stimuli menimbulkan respon-respon yang menimbulkan keluarnya air liur pada umumnya perangsang-perangsang yang demikian. Yang kedua yaitu operant response, instrumental response, yaitu respon yang timbul dan berkembangnya diikuti oleh perangsang-perangsang tertentu. Perangsang yang demikian itu disebut reinforcing stimuli atau reinforcing karena perangsang-perangsang tersebut memperkuat respon yang telah dilakukan oleh organisme. Jadi perangsang yang demikian itu mengikuti dan karenanya memperkuat sesuatu tingkah laku tertentu yang telah dilakukan. Jika seorang anak belajar atau telah melakukan perbuatan lalu mendapatkan hadiah, maka dia akan menjadi lebih giat belajar, maka responnya menjadi lebih intensif atau kuat. Adapun penguatan yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif adalah penguatan berdasarkan prinsip
bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung atau rewarding. Bentuk-bentuk penguatan positif adalah berupa hadiah, contohnya itu seperti permen, kado, makanan, dan lain-lain. Dan berupa perilaku seperti senyum, menggagungkan kepala untuk menyetujui, bertepuk tangan, mengacukan jempol, atau penghargaan. B, yaitu penguatan negatif, adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan atau tidak menyenangkan. Bentuk-bentuk penguatan negatif antara lain yaitu menunda atau tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku yang tidak senang atau seperti menggeleng-geleng kepala, kening berkerut, muka kecewa, dan lain-lain. Dari serangkaian percobaan yang dilakukan oleh Skinner dapat disimpulkan bahwa yang pertama, setiap langkah dalam proses belajar perlu dibuat pendek-pendek berdasarkan tingkah laku yang pernah dipelajari sebelumnya. Yang kedua yaitu untuk setiap langkah yang pendek tersebut disediakan penguatan yang dikontrol dengan hati-hati. Yang ketiga yaitu penguatan harus diberi sesegera mungkin setelah respon yang benar dimunculkan. Yang keempat yaitu stimulus diskriminatif perlu dirancang sedemikian rupa agar dapat diperoleh perempatan stimulus dan peningkatan keberhasilan belajar. Dan pada intinya di dalam teori Skinner ini hanya 3 yang menjadi inti, yaitu yang pertama stimulus, rangsangan, dan respon. Selanjutnya materi yang kedua yaitu implementasi teori belajar B.F. Skinner dalam pembelajaran. Penggunaan teori Skinner ini diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas. Yang pertama yaitu bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-unit secara organis. Yang kedua yaitu hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah dibetulkan, dan jika benar maka diperkuat. Yang ketiga yaitu proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Yang keempat yaitu materi pelajaran digunakan sistem modul. Dan kelima adalah tes lebih ditekankan untuk kepentingan diagnostik. Yang keenam yaitu dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Yang ketujuh yaitu dalam proses pembelajaran tidak dikenakan hukuman. Dan kedelapan yaitu dalam pendidikan mengutamakan mengubah lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak menghukum. Yang kesembilan yaitu tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah. Yang kesepuluh yaitu kadang-kadang atau jika perlu. Yang ke-11 tingkah laku yang diinginkan dianalisis kecil-kecil semakin meningkat mencapai tujuan. Dan yang ke-12 yaitu dalam pembelajaran sebaiknya digunakan Safin. 13 yaitu mementingkan kebutuhan yang akan menimbulkan tingkah laku operan. Selanjutnya yaitu bagian 14. Dalam belajar mengajar menggunakan Techniques. Dan bagian yang terakhir yaitu melaksanakan materi learning. Melaksanakan materi learning yaitu mempelajari bahan secara tuntas menurut waktunya masing-masing. Karena tiap anak berbeda-beda iramanya, sehingga naik atau tamat sekolah dalam waktu yang berbeda-beda. Baik, itulah materi yang sempat saya paparkan dalam video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena saya hanya manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.